6 tahun lalu, dia dibuang seperti sampah saat sedang hamil tua. Hari ini, dia kembali sebagai miliarder yang tak tersentuh. Tapi dia salah besar, karena saat dia membuka pintu apartemen mewahnya, masa lalu yang paling dia takuti sudah duduk di sana, menunggunya dengan senyuman iblis. Selamat datang kembali di Hikmah Room, tempat di mana setiap cerita memiliki jiwa, dan setiap takdir memiliki hikmahnya sendiri. Hari ini, kita akan menyelami kisah tentang pengkhianatan, kebangkitan, dan cinta yang terjalin dengan obsesi. Siapkan hati Anda, karena kisah Nona Gibson dan Tuan Lynch baru saja dimulai. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Mari kita mulai. 6 tahun adalah waktu yang sangat lama. Bagi sebagian orang, itu hanya sekadar angka di kalender. Tapi bagi seorang wanita bernama Ariana atau yang kini dikenal dunia sebagai Nona Gibson, 6 tahun adalah sebuah kawah candra di muka. Waktu yang cukup untuk membakar habis gadis polos yang rapuh dan menempanya menjadi baja yang tak terkalahkan. 6 tahun lalu, ia hanyalah seorang korban. Korban dari intrik kejam saudara perempuannya sendiri. Wanita ular yang tersenyum di depan namun menikam di belakang. Dan yang lebih menyakitkan, ia adalah korban pengkhianatan dari pria yang ia cintai dengan segenap jiwanya. Pria itu, Tuan Lynch, meninggalkannya tanpa keraguan sedikit pun. Tepat di saat Ariana membawa kehidupan di dalam rahimnya. Ia diusir, hina, tak berdaya, membawa perut yang membesar dan hati yang hancur berkeping-keping. Ariana pergi menembus hujan, meninggalkan kota yang penuh luka itu. Namun, takdir punya cara kerjanya sendiri. Hari ini, ia kembali, bukan sebagai Ariana yang menyedihkan, melainkan sebagai Nona Gibson, pengusaha misterius, sukses, dan memiliki tatapan sedingin es kutub utara. Di sebuah lobi hotel bintang 5, lampu kamera berkedip-kedip seperti kilat. Para wartawan berdesakan, berebut tempat hanya untuk mendapatkan satu kalimat dari bibir merah Nona Gibson. Seorang pewarta muda, dengan napas terengah, berhasil menyodorkan mikrofonnya. Nona Gibson, boleh kami minta waktu sebentar? Teriaknya. Nona Gibson berhenti melangkah. Gaun hitam mahalnya berdesir pelan. Ia menoleh, wajahnya cantik namun tanpa ekspresi. Tentu, jawabnya singkat, suaranya merdu, tapi memiliki otoritas yang membuat kerumunan itu sedikit tenang. Kami mendapat kabar aneh, lanjut pewarta itu, tangannya sedikit gemetar, bahwa pria yang sering terlihat mendatangi rumah Anda, atau setidaknya mencoba mendekati Anda, adalah Tuan Lynch, CEO dari Lynch Enterprise, mantan suami Anda. Suasana hening seketika. Nama Lynch adalah tabu yang mengerikan sekaligus menarik. Nona Gibson tersenyum, bukan senyum ramah, melainkan senyuman dingin yang tidak mencapai matanya. Apakah Anda tahu Tuan Lynch secara pribadi? Tanyanya balik. Pewarta itu tergagap. Tidak. Tapi kalau begitu, izinkan saya menjawab. Potong Nona Gibson tegas. Saya tidak mengenalnya. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Tuan Lynch. Tapi, sumber mengatakan Anda pernah menikah dengannya di masa lalu. Desak pewarta itu, mencoba menggali sensasi. Nona Gibson tertawa kecil, sebuah tawa yang meremehkan. Ia mengusap rambutnya yang tertata sempurna dengan anggun. Oh, itu hanya rumor murahan. Lihatlah saya, lihat baik-baik. Apa Anda pikir saya buta? Saya memiliki standar. Saya tidak akan pernah memilih pria seperti itu. Pria yang tidak tahu cara menghargai berlian. Dengan kalimat itu, ia berbalik. Para pengawal bertubuh kekar segera membelah kerumunan, memberi jalan bagi sang ratu untuk pergi. Di dalam limosin yang membawanya pulang, senyum Nona Gibson lenyap seketika. Tangannya gemetar. Ia meremas gaunnya hingga kusut. Kata-kata itu, ia ucapkan bukan hanya untuk media, tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia berpikir kata-kata itu sudah cukup untuk mengusir bayangan masa lalu. Ia berpikir dengan menyangkal eksistensi Tuan Lynch, ia bisa menghapus rasa sakit yang pernah pria itu torehkan. Tapi ia salah, ia sangat salah. Mobil mewah itu berhenti di depan sebuah apartemen penthouse eksklusif di pusat kota. Nona Gibson turun, berusaha menata kembali topeng ketenangannya. Ia naik ke lantai teratas, tempat sucinya. Tempat di mana ia merasa aman dari dunia luar. Ia menempelkan kartu akses. Bip, pintu terbuka. Langkah kakinya menggema di lantai marmer yang dingin. Apartemen itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu kota yang masuk dari jendela besar setinggi langit-langit. Namun, nalurinya sebagai seorang ibu dan sebagai wanita yang pernah terluka tiba-tiba menjerit. Ada sesuatu yang salah. Udara di ruangan itu terasa berat. Aroma maskulin yang familiar
campuran tembakau mahal dan kayu cendana, menggelitik hidungnya. Aroma yang dulu pernah menjadi candunya, tapi kini menjadi racun baginya. Ia meraba saklar lampu. Klik, cahaya membanjiri ruangan. Dan di sana, duduk dengan santai di sofa kulit hitam miliknya, adalah mimpi buruk itu. Tuan Lynch, pria itu mengenakan setelan jas yang sempurna. Kancing kemejanya sedikit terbuka, menampakkan aura dominasi yang menyesakan. Tatapannya gelap, dalam, dan mengunci Nona Gibson tepat di tempatnya berdiri. Kamu bilang kamu tidak mengenalku. Suara itu rendah, serak, dan penuh ancaman. Tuan Lynch bangkit perlahan, seperti seekor singa yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam kandang. Kamu bilang kamu tidak buta, ulangnya. Melangkah maju, Nona Gibson mundur selangkah. Jantungnya berpacu seperti drum perang. Bagaimana Anda bisa masuk? Suaranya tercekat. Lepaskan saya akan memanggil keamanan. Tuan Lynch tertawa sinis. Ia terus maju hingga tubuh Nona Gibson terhimpit ke dinding dingin di dekat pintu masuk. Ia mengurung wanita itu dengan kedua tangannya yang kekar di sisi kepala Gibson. Keamanan, bisiknya tepat di telinga Gibson. Gedung ini milikku sekarang. Sayang, aku membelinya 5 menit setelah melihat wawancaramu di TV. Nona Gibson terbelalak. Kegilaan macam apa ini? 6 tahun? Ariana, 6 tahun kamu sembunyi? Desis Lynch. Matanya menelusuri wajah wanita di hadapannya dengan rasa lapar dan kerinduan yang terdistorsi. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir identitas palsu, nama Gibson, dan semua sandiwara ini bisa menipu mataku? Aku bukan Ariana, teriak Nona Gibson. Mengumpulkan sisa keberaniannya, ia mendorong dada bidang pria itu sekuat tenaga. Namun Lynch tak bergeming sedikit pun, kokoh seperti tembok batu. Saya Nona Gibson, dan saya bukan milikmu. Urusan kita selesai 6 tahun lalu saat kau membuangku. Tangan Tuan Lynch bergerak cepat, mencengkelam dagu Gibson, memaksa wanita itu menatap matanya. Di sana, Gibson melihat badai emosi, marah, kecewa, dan sesuatu yang lain. Obsesi, tidak. Bantah Lynch tegas, urusan kita baru dimulai. Kamu bisa berbohong pada dunia. Kamu bisa berbohong pada wartawan bodoh itu. Tapi kamu tidak bisa berbohong padaku. Aku tahu kamu adalah istriku. Dan aku tahu apa yang kamu sembunyikan. Nona Gibson menahan napas. Apa yang dia tahu? Apakah dia tahu tentang? Sebelum pertanyaan itu terjawab di benaknya, suara langkah-langkah kecil yang riuh terdengar dari arah lorong kamar tidur. Suara tawa anak-anak yang murni dan polos memecah ketegangan yang menyesakan itu. Ayah, lihat. Ayah menemukan ibu. Seru seorang anak laki-laki kecil dengan wajah yang sangat mirip dengan Tuan Lynch versi mini. 2 anak lainnya menyusul. 3 anak kembar. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka berlarian dengan piyama bergambar kartun. Wajah mereka berseri-seri penuh kebahagiaan. Ibu, kenapa ayah menempel di dinding? Tanya si anak perempuan, memiringkan kepalanya dengan bingung. Apakah ibu sedang dihukum karena pulang terlambat? Ayah bilang mata ibu sakit, sahut anak laki-laki ketiga dengan polosnya. Makanya ayah harus melihatnya dari dekat. Wajah Nona Gibson pucat pasi, darahnya seolah berhenti mengalir. Rahasia terbesarnya, hartanya yang paling berharga. Ketiga anak kembarnya kini berdiri tepat di depan pria yang seharusnya tidak pernah mereka temui. Sayang, suara Gibson bergetar hebat. Matanya memohon pada anak-anaknya. Kalian kembali ke kamar. Sekarang, jangan keluar sebelum ibu panggil. Tapi Tuan Lynch tidak membiarkan momen itu berlalu. Ia melepaskan cengkeramannya dari dagu Gibson. Namun tangannya turun melingkari pinggang wanita itu dengan posesif, menahannya agar tidak lari. Matanya beralih dari wajah ketakutan istrinya ke wajah ketiga anak kembar itu. Ada kilatan kelembutan yang langka di mata kejam Tuan Lynch saat melihat mereka. Namun sedetik kemudian, ia kembali menatap Gibson dengan senyum kemenangan. Mata ibumu memang sakit. Sayang, ujar Lynch pada anak-anak itu. Suaranya berubah lembut namun tetap membawa pesan tersembunyi bagi Gibson. Dia tidak bisa melihat betapa tampannya ayahmu ini, dan betapa dia masih menjadi milik ayah. Ketiga anak itu bersorak riang, tidak mengerti bahaya yang mengintai di balik nada bicara ayah mereka. Hore, ayah hebat. Ayah bilang dia akan memperbaikinya untuk ibu. Ayah bilang dia akan membuat mata ibu normal lagi, jadi kita bisa tinggal sama-sama. Nona Gibson merasa lututnya lemas. Ia membisik, putus asa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang indah. Kumohon, Tuan Lynch, jangan lakukan ini. Jangan di depan mereka. Lynch menunduk. Bibirnya menyapu telinga Gibson. Kenapa? Bukankah seharusnya kita menjadi keluarga yang bahagia?
Kamu menyembunyikan darah dagingku selama 6 tahun. Ariana, kamu mencuri 6 tahun waktuku bersama mereka. Sekarang, aku akan mengambil semuanya kembali, termasuk kamu. Selamat datang kembali ke neraka indah kita. Nyonya Lynch. Malam itu, apartemen mewah Nona Gibson berubah menjadi sangkar emas. Kehadiran Tuan Lynch di sana bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik gedung, dan yang lebih mengerikan, pemilik takdir mereka malam itu. Anak-anak yang selama ini hanya mengenal sosok ayah melalui cerita-cerita samar atau foto yang tidak sengaja mereka temukan, kini begitu antusias. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka panggil ayah adalah pria yang sama yang pernah membuat ibu mereka menangis darah. Setelah anak-anak dipaksa tidur dengan janji manis bahwa ayah akan ada di sini besok pagi, ruang tamu itu kembali menjadi arena perang dingin. Nona Gibson duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Tuan Lynch menuangkan segelas anggur merah, lalu duduk di seberangnya. Jelaskan, kata Lynch singkat. Satu kata yang menuntut 1000 jawaban. Tidak ada yang perlu dijelaskan, jawab Gibson tanpa menatapnya. Mereka anak-anakku, aku membesarkan mereka sendiri. Kau sudah memilih jalanmu dengan wanita itu 6 tahun lalu. TRANJ. Gelas anggur di tangan Lynch pecah berkeping-keping karena cengkeramannya yang terlalu kuat. Anggur merah menetes dari tangannya seperti darah. Wanita itu, Lynch berdiri, mengabaikan pecahan kaca yang menancap di kulitnya. Wanita yang kamu tuduh aku selingkuhi? Atau wanita yang saudara perempuanmu atur untuk menjebakku agar kamu membenciku? Nona Gibson mendongak, terkejut. Apa maksudmu? Kamu benar-benar bodoh. Ariana. Lynch melangkah mendekat, membiarkan darah menetes ke karpet mahal itu. 6 tahun lalu, saat aku bangun di hotel itu, aku tidak ingat apa-apa. Tapi saat aku pulang, kamu sudah pergi. Surat cerai sudah ada di meja. Dan kau menghilang seperti ditelan bumi. Aku melihatmu, teriak Gibson. Air matanya akhirnya tumpah. Aku melihatmu memeluknya di lobi. Saudaraku mengirimkan fotonya. Dia bilang kau tidak menginginkan anak ini. Dan kau percaya padanya. Lynch membentak. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Kau lebih percaya pada wanita ular itu daripada suamimu sendiri. Aku mencarimu, Ariana. Aku membalikan seluruh kota, seluruh negara. 6 tahun aku hidup seperti orang gila mencari jejakmu. Dan sekarang kau bilang aku membuangmu? Napas Lynch memburu. Kemarahannya begitu nyata, begitu raw, hingga membuat Nona Gibson terdiam. Apakah mungkin selama ini dia salah paham? Apakah mungkin semua penderitaannya selama 6 tahun ini adalah hasil dari skenario jahat saudaranya? Tapi suara Gibson melemah. Kau tidak pernah mencoba menjelaskan. Bagaimana aku bisa menjelaskan kalau kau menghilang? Potong Lynch. Ia berlutut di depan Gibson, menatap lurus ke manik mata wanita itu. Kemarahannya perlahan surut, digantikan oleh kepedihan yang mendalam. Aku tidak pernah menandatangani surat cerai itu, Ariana. Secara hukum, di mata Tuhan dan negara, kau masih istriku. Ia meraih tangan Gibson, meletakkannya di dadanya yang bidang. Dan anak-anak itu, mereka anak-anakku, triplets, 3 keajaiban yang kau sembunyikan dariku. Nona Gibson ingin menarik tangannya, tapi kehangatan tubuh Lynch melumpuhkan sarafnya. Ada kerinduan yang menyeruak di balik benci yang ia pupuk selama ini. Apa yang kau inginkan sekarang? Tanya Gibson lirih. Keadilan, jawab Lynch tegas. Aku akan menghancurkan siapapun yang memisahkan kita 6 tahun lalu. Saudaramu, dia akan membayar mahal. Tapi sebelum itu, Lynch bangkit berdiri, menarik Gibson ikut bersamanya. Mulai malam ini, aku tinggal di sini. Aku akan menjadi ayah bagi mereka. Dan aku akan menjadi suami bagimu. Kau tidak punya pilihan. Aku tidak bisa, tolak Gibson. Aku sudah punya kehidupan sendiri. Aku Nona Gibson sekarang. Nona Gibson bisa tetap ada di siang hari untuk memimpin perusahaan, bisik Lynch, mendekatkan wajahnya hingga hidung mereka bersentuhan. Tapi di malam hari, di balik pintu ini, kau adalah Ariana Lynch, istriku, milikku, sobat hikmah. Bayangkan berada di posisi Nona Gibson, 6 tahun membangun benteng pertahanan, hanya untuk diruntuhkan dalam satu malam oleh pria yang paling ia hindari. Apakah Tuan Lynch berkata jujur? Apakah benar semua ini hanyalah kesalahpahaman akibat fitnah saudara perempuan Ariana? Atau ini hanyalah taktik manipulatif Tuan Lynch untuk menguasai kembali hidup Ariana? Dan bagaimana nasib ketiga anak kembar itu di tengah badai dendam dan cinta orang tua mereka? Kisah ini masih panjang. Rahasia demi rahasia akan terkuak. Saudara perempuan yang jahat belum muncul, dan dia pasti tidak akan tinggal diam melihat Ariana kembali. Jika kalian ingin tahu kelanjutannya, dan melihat bagaimana Tuan Lynch membalas dendam pada orang-orang yang memisahkan mereka, tulis di kolom komentar. Lanjut part 2.
Terima kasih sudah menonton Hikmah Room. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya.